Halo audiens sekalian, perkenalkan nama saya Alisa Joanna, biasa dipanggil Sasa, dari kelas 12 IPB dengan nomor absen 1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengulas sebuah film pendek yang berjudul Natalan atau December. Film pendek yang bergenre drama ini digarap pada tahun 2015 dengan Siddhartha Tata sebagai sutradara dan penulis naskah, Ignatius Dimas Yulianto sebagai produser, Ramon Yetunka, Clara Suteja, dan Mien Brojo sebagai pemain utama dalam film, dan Kebon Studio sebagai rumah produksi dalam pembuatan film pendek ini. Hari Natal dan silaturahmi dengan keluarga ialah dua hal yang telah melekat satu sama lain dan tidak dapat dilepaskan. Seperti para keluarga yang ingin pulang kampung di Hari Raya Idul Fitri, keinginan itu juga sama dirasakan oleh para keluarga sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Seperti para keluarga di hari Natal untuk bertemu dan berkumpul kembali dengan keluarga beserta sanak saudara setelah lama tidak berjumpa sekian lamanya. Berkumpul kembali dengan keluarga tercinta di hari Natal adalah suatu hal yang sudah seharusnya dilakukan oleh setiap keluarga setelah sekian lama berjarak dan jauh dari kata bertemu. Film Natalan atau December yang bertemakan keluarga ini membubuhkan realita yang tidak jarang dialami oleh banyak orang, terutama bagi para orang tua yang telah lama menantikan kedatangan anaknya yang jauh merantau maupun yang telah berumah tangga. Film ini menjadi pengingat bahwasannya Hari Raya Natal hendaknya menjadi momen spesial dan kebahagiaan bersama keluarga untuk melepas kerinduan. Jarak dapat ditaklukkan dengan pertemuan. Kiranya keluarga selalu menjadi prioritas dalam hidup dan setiap orang yang telah lama berkutat dengan kesibukannya sendiri selalu mengingat dan menyempatkan diri untuk pulang. Film pendek Natalan menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Resnu yang berjanji akan merayakan malam Natal bersama ibunya di Yogyakarta. Resnu adalah seorang anak tunggal yang telah berkeluarga dan menetap di Jakarta, sehingga pastinya ia sudah lama tinggal berjauhan dari ibunya yang tinggal seorang diri di Yogyakarta. Setelah menjalin hubungan rumah tangga dengan Dinda, ia jarang pulang ke Yogyakarta, terutama pada saat menjelang hari Natal. Dinda yang bersifat egois selalu memilih untuk berkunjung ke rumah keluarganya di Solo, walaupun ia memiliki banyak sanak saudara. Di sisi lain, sang ibu sangat senang mendengar bahwa Resnu berjanji akan pulang ke Yogyakarta, sehingga ia mempersiapkan segalanya dengan istimewa, mulai dari merapikan kamar anaknya hingga menyiapkan banyak hidangan makan malam untuk menyambut kedatangan keluarga anaknya. Selama perjalanan, tepat pada hari sebelum Hari Raya Natal, Resnu mengalami pergolakan batin dan merasa dilema antara mengikuti pilihan istrinya atau mengunjungi ibunya yang tinggal seorang diri. Kegelisahan yang bercampur aduk dengan kerinduan untuk bertemu dengan sang ibu menyesaki pikiran Resnu selama perjalanan dari Jakarta bersama istrinya. Namun, pada akhirnya, rumah tujuan yang dituju oleh Resnu dan Dinda begitu kontradiktif dengan keinginan Resnu yang sebenarnya. Sesampainya mereka di Jakarta, mereka justru bertolak ke Solo dan mengunjungi keluarga Dinda. Resnu dan Dinda tidak jadi berkunjung ke rumah ibu Resnu yang telah menunggu kedatangan keluarga Resnu dan yang telah menyiapkan hidangan makan malam. Keputusan ini membawa Resnu pada perasaan bersalah dan menimbulkan kesedihan bagi sang ibu
yang telah lama menantikan kedatangan anaknya. Film pendek karya Siddhartha Tata ini memiliki pesan tersirat yang begitu mendalam dan dapat tersampaikan kepada para penonton dengan sangat baik dalam durasi waktu 28 menit. Film ini menyuguhkan sinematografi yang ciamik dan mampu membuat penonton mengikuti alur cerita dalam film serta mendapatkan pesan yang terkandung dalam cerita film ini. Dengan begitu apik, film ini juga menampilkan kearifan lokal yang masih dilakukan hingga saat ini, yaitu bersilaturahmi di hari raya keagamaan sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Bahasa Jawa yang digunakan oleh para tokoh, lalu berbagai tempat yang dijadikan sebagai latar film, lalu adanya pemakaian pakaian batik ketika bertamu, serta suasana rahayu yang tercipta dari keramahan orang-orang terhadap satu sama lain juga benar-benar menggambarkan ciri khas Jakarta dan daerah sekitar Jawa lainnya. Selain itu, akhir cerita pada film juga disertai dengan plot twist yang sangat mengena dan mampu membawa suasana haru bagi setiap orang yang menontonnya, serta ikut merasakan kesedihan yang dirasakan oleh sang ibu. Film ini juga mampu menghadirkan suasana sendu menjelang Natal dengan sangat apik melalui iringan-iringan lagu instrumental Natal klasik yang diaransemen ulang oleh Gardika Gigi Pradipta. Di sisi lain, Siddhartha juga mampu memberikan sentuhan komedi melalui dialog dan aksi seorang tokoh yang bernama Eci yang berusaha menghibur tokoh Resnu sehingga juga dapat menghibur para penonton di tengah suasana sendu seiring berjalannya alur cerita film yang hampir sampai pada klimaksnya. Dari segi penokohan, penyampaian emosi para aktor sangatlah optimal. Sebagai aktris senior yang telah lama berkecimpung dalam dunia akting Mian Rojo sebagai seorang ibu yang sangat menantikan kedatangan anaknya begitu berkesan dan menyentuh hati, terutama pada dialognya yang beliau katakan sambil menahan isak tangis. Sugeng Natal uga kabeh berkah dalem. Kemudian, dari segi alur cerita, jalan cerita film ini memiliki alur yang cukup lambat. Dalam beberapa adegan, film ini terlalu banyak memfokuskan pada Resnu dan Dinda yang sedang menghadapi kemacetan dengan minimnya dialog. Namun, tanpa banyaknya dialog, Ramon Yutungka berhasil menampilkan kemampuan akting dan penyampaian emosinya yang begitu baik. Hal ini dapat dilihat salah satunya melalui pergolakan batin yang ia alami ketika ia tidak bisa pulang ke rumah ibunya dan harus mengunjungi rumah keluarga istrinya, Dinda, di Solo. Kemudian, kehidupan yang dijalani setiap tokoh dalam film divisualisasikan dengan sangat natural dan relevan dengan kehidupan sehari-hari banyak orang. Secara keseluruhan, sang sutradara Siddhartha Tata telah berhasil mengemas suatu kisah hidup yang dialami oleh banyak orang, baik dari sudut pandang orang tua maupun dari sang anak dalam sebuah film. Film ini dibuat untuk menggambarkan permasalahan yang dialami oleh orang-orang dewasa, baik orang-orang perantauan maupun orang-orang yang telah membangun rumah tangga, yaitu hidup jauh dari orang tua. Film ini juga membuka mata setiap orang yang menontonnya, terutama bagi orang-orang yang sudah lama tidak memijakkan kaki di kampung halaman, bahwa di hari raya, yaitu waktu yang tepat untuk berjumpa dan bersilaturahmi, akan selalu ada orang tua yang sungguh menantikan kedatangan anaknya. Kendatipun sang anak tidak dapat datang pada waktu yang telah diperkirakan, orang tua mampu menahan kerinduan yang telah lama tersimpan
dan mendoakan anaknya agar Tuhan Yang Maha Esa menjaganya dikala sang anak tidak berada dalam jangkauan mereka. Film ini ditujukan kepada setiap orang yang telah lama tinggal berjauhan dari orang tua, baik yang sedang berjuang mengejar mimpi, menjalani pekerjaan, maupun yang telah berkeluarga. Melalui film ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang tua ingin memiliki momen spesial yang dapat dihabiskan bersama anaknya. Tak terkecuali orang tua kita semua. Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan tersendiri bagi orang tua yang telah lama ditinggalkan oleh anaknya untuk pergi merantau. Ketulusan dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya juga tidak lekang oleh jarak dan waktu. Selain itu, komunikasi merupakan suatu hal esensial yang harus ditekankan dalam keluarga dan kehidupan rumah tangga. Dinda, istri Restu, seharusnya bisa menghargai keluarga suaminya karena Dinda selalu ingin berkunjung ke rumah keluarga besarnya di Solo beserta suaminya dan seakan-akan tidak peduli dengan suaminya yang hanya tinggal memiliki seorang ibu saja. Waktu untuk berkunjung ke rumah setiap keluarga, baik dari pihak Restu maupun Dinda, seharusnya dapat dikomunikasikan dengan baik agar hubungan Restu dengan sang ibu tak terjalin. Selain itu, Restu dan Dinda harus membangun komunikasi yang baik agar tidak ada ganjalan pada salah satu pihak yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi orang lain, seperti dalam film ini, di mana keputusan keluarga Restu untuk tidak datang ke Yogyakarta pada malam Natal menimbulkan kekecewaan bagi sang ibu. Lalu, film ini memiliki kualitas yang baik sehingga dapat dinikmati oleh setiap orang yang menonton. Film ini sangat direkomendasikan untuk setiap orang yang telah lama pergi merantau dan tinggal berjauhan dari orang tua. Begitu banyak pesan hidup yang dapat diambil melalui film ini. Salah satunya ialah menghargai waktu selagi masih dapat berkumpul bersama dengan orang tua serta menjaga orang tua selagi mereka ada. Film ini juga mengajarkan bahwa setiap anak yang telah berkeluarga harus mampu membagi waktu dengan baik untuk keluarga pasangan maupun keluarga sendiri. Kemudian, film ini juga mengajarkan setiap orang untuk menjadikan keluarga, terutama orang tua, sebagai prioritas dalam hidup, karena sejauh-jauhnya setiap orang pergi, orang tua adalah sebaik-baiknya tempat kembali. Kiranya kerinduan dapat segera dilepaskan dengan pertemuan dan setiap hati dapat tergerak untuk selalu menghargai momen kebersamaan dengan keluarga masing-masing melalui film ini. Demikian ulasan film pendek Natalan atau Desember dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih.